Fadlun Ibnu Hayyana tuh Abi Hatimin. Iya, sampai sana dulu. Hilapan, bagi kehilapan. Kita masuk kepada ayat kedua ya. Dari surat Al-Baqarah. Al-Baqarah. Tidak asing ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalikal kitabu di domah, la roiba di fathah, fihi hudan, ini harokatnya muqaddarah, hudan lil muttaqina. Dalikal kitabu, kitab ini bukan kitab itu, kitab ini la roiba, tidak ada keraguan, fihi, padanya. Keraguan itu la, tidak ada. Kalau keraguan tidak ada, yang ada apa? Yakin. Hudan, petunjuk, lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Apakah bertakwanya akan atau sudah? Pertama-tama kita bahas dulu i'rabul Qur'annya. Walaupun pendek, tapi i'rabnya tidak mudah ayat ini. Pertama, dalika, isim isyarah, mabniun alal fathi fi mahali raf'in mubtadaun. Jadi mubtada berarti ya. Dalika mubtada, tapi karena mabni di fathah. Sebenarnya kalau dirinci, da isim isyarah, lam lil bu'di, kaf lil khitab. Tapi sekarang sudah jadi satu paket, dalika isim isyarah. Untuk jauh, untuk dekat. Untuk jauh kalau dalika. Itu nanti balagohnya. Sekarang fokus i'rabnya dulu. Dalika mubtada. Al-kitaba bi bu. Jadi apa? Marfu. Ada yang menyebut badal dari dalika. Karena dalika marfu, maka al-kitabu. Karena badal termasuk tawabi. Ropa nasab jarnya mengikuti. Kalau dalika mansub, dalikal kitabah. Kalau dalika majrur, dalikal kitabi. Kalau dalika jazm, tidak ada isim jazm. Jazm hanya pada fi'il. Dalika mubtada, al-kitabu badal. Boleh juga atau bayan. Kami hoyong lieur sareng khobar mubtada juga ada yang memandang khobar mubtada. Toswe badal atau bayan dililir teh. Dalika mubtada, al-kitabu badal. La roiba, la-nya la apa? Nafiyah lil jinsi. Saudara inna. Berarti memerlukan isim la dan khobar la. Makanya roiba. Kenapa mansub? Isim la. Mana khobar la? Fihi jar majrur. Khobar la.
La nafiyah lil jinsi roiba isim la fihi khobar la. Jumlah dari la dan isimnya dan khobarnya khobar mubtada untuk dalika. Gitu ya. Kan dalika mubtada. Perlu apa? Khobar mubtada. Mana khobar mubtadanya? Jumlah la isimnya dan khobarnya. La roiba fi itu khobar mubtada. Hudan. Nah, hudan itu marfu mansub majrur. Marfu. Ya. Jadi apa marfu? Khobar sani. Khobar yang kedua untuk dalika. Khobar pertamanya apa? La roiba fi. Khobar mubtada awal. Maka hudan khobar mubtada sani. Kalau lil muttaqin jelas jar majrur. Naat dari hudan, sifat dari hudan. Itu i'rabnya. Coba diulas, dalika jadi apa? Ya, jadi apa? Mubtada. Al-kitabu badal dari dalika. La nafiyah jinsi roiba isimnya isim la fihi jar majrur jadi khobar la. Hudan khobar yang kedua, khobar dalika yang kedua. Lil muttaqin jar majrur itu praktek nahwunya. Secara balaghah sekarang dalika isim isyarah. Kelas 1 sudah sampai belum kelas 1? Belum sepertinya. Dalam ilmu ma'ani ada at-ta'rifu wa tankiru, makrifah dan nakiro. Kelas 2 sudah sampai kayaknya. Sudah belum? Kita candi. Dari 8 bab dalam ilmu ma'ani ada judul at-ta'rifu wa tankiru. At-ta'rifu, kenapa dimarifahkan pakai pelang atau makrifah yang lain? Tankir, kenapa dinakirohkan? Tidak luput, tidak kosong dari dawai. Apa dawai? Alasan. Kenapa dimarifahkan? Ada alasannya. Kenapa dinakirohkan? Ada alasannya. Itulah yang dimaksud at-ta'rifu wa tankir. Sayang di mu'alimin pesantren Persis sudah banyak yang tidak mempelajari ilmu ma'ani ini. Sudah banyak sekali mu'alimin pesantren Persis sudah tidak belajar ilmu ma'ani, ilmu balaghah. Kalau tidak percaya silakan cek sendiri. Kalau di SMU apalagi, di SMK apalagi, tidak sekolah tapi rajin, padahal tidak mudah mempelajarinya, perlu fokus. Lalu di ta'rif wa tankir disebutkan kenapa dimarifahkan dengan muhalla bi'al atau ma'ruf bi'al, kenapa dimarifahkan dengan isim isyarah, kenapa dimarifahkan dengan isim mausul dan lain-lain. Ada dawai, ada alasan. Dalika isim isyarah lil bu'di, asalnya untuk jauh. Kan ada lam, lam itu lam lil bu'di. Kalau lil bu'di jauh, kalau jauh ini itu, jauh itu. Kalau dekat hada ini dekat, dalika itu jauh. Tetapi secara balaghah kadang-kadang yang jauh dianggap dekat, tapi yang dekat dianggap jauh. Dalam bahasa kita, jauh di mata, dekat di hati, berarti jauh dekat. Kan di hati dekat, jauh teh di mata. Kalau di hati
Nanti memanggilnya, memanggil jauh, memanggil dekat. Pokok asal yang jauh dipanggil dengan yang jauh, yang dekat dengan yang dekat. Tapi secara balaghah jadi fleksibel, jadi tidak kaku. Dalika untuk jauh itu. Tetapi yang dimaksud di sini ini. Itu tapi ini. Kenapa? Lihat musyar ilaihnya. Kalau ada isim isyarah ada musyar ilaih. Al-kitabu. Kitab, pakai alif lam lagi. Karena Alkitab di sini Quran dan Quran itu sesuatu yang agung, maka harus diagungkan kitabu itu. Bagaimana cara mengagungkannya? Isim isyarahnya digunakan yang jauh. Kalau ini kenapa tidak dengan hadal kitabu atau segitu atau sepados telir kurang? Quran itu diturunkan diantaranya supaya kita berpikir. Biasa mikir bari seserian. Kan sekarang banyak pengajian tapi mustami sampai seserian. Mikir mual atau seserian. Mikir mah biasa nage baut. Keningnya nanti mengerut, kerung gitu. Masaka sabade belah. Tidak dengan hada untuk mengagungkan musyar ilaih, dipilihlah dalika litakzim. Itu secara balaghah. Bisa dilihat nanti dalam tafsir Al-Qasimi atau tafsir Mahasinut Ta'wil. Beliau menyebutkan kenapa pakai dalika tidak pakai hada, litakzimil musyari ilaih, untuk mengagungkan musyar ilaihnya. Mana? Al-kitab. Kalau bahasa Abu Sa'ud, karena tinggi derajatnya musyar ilaihnya, tinggi derajatnya. Al-Qasimi karena agung, sama sebetulnya. Karena agung, karena tinggi derajatnya, maka tidak pakai hada tapi dalika. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa pakai alif lam? Dalika kitabun, tidak pakai tanwin tapi pakai alif lam. Dalikal kitabu, karena litafkhim, menunjukkan agung, besar, tahomah. Tafkhim dalam baca ro ada tafkhim, ada tarkik. Sekarang di program Persis ada tafhim, itu H besar. Tafhim, bukan tafhim tarkik. Terus tafhim cenah cabang antum namanya tarkik, bukan itu. Kenapa sekali pelam Alkitab tafhiman li amri, pengagungan terhadap urusan kitab ini. Nyambung dengan dalika. Kenapa tidak pakai hada li ta'zim? Kenapa alif lam dipakaikan pada Alkitab? Sama, tafhim li amri, menunjukkan mulianya, agungnya. Seperti surat Al-Asr ayat 2. Inna insana lafi khusrin, ditanwin. Kenapa ditanwin? Tafhim, takzim, menunjukkan besar. Ruginya bukan rugi kecil, bukan rugi recehan, tapi rugi besar. Khusrin azim, tanwinnya litafhim. Kemudian la raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Ada yang memandang secara ilmu balaghah
Ini khobar bimakna insya. Berita lapatnya, tapi maksudnya larangan. La tartabu. Janganlah kalian ragu. Tapi disampaikan dengan bentuk berita. Di sini ngamen gratis, seperti itu. Itu berita atau larangan? Siapa yang pernah jadi tukang ngamen? Kumaha karawasna seratan eta. Tapi nugaruh toko sisi jalan. Apa niatnya menulis itu? Niatnya nawan nyerat eta. Di sini ngamen gratis. Niatnya apa? Penulis melarang. Padahal lapatnya berita, khobariyah. Tapi maksudnya larangan, insya iya. Hudan petunjuk. Petunjuk lil muttaqin, bagi yang bertakwa. Yang bertakwa sudah belum takwanya? Sudah belum? Petunjuk bagi yang sudah, bagi yang akan, bagi yang sedang. Katanya ini majaz mursal. Alaqoh iktibar mayakun, akan, petunjuk bagi yang akan takwa, yang mau takwa. Dalam i'rabul Quran siapa Darwish Ad-Darwish disebutkan katanya ini majaz mursal alaqoh iktibar mayakun pitakwaun. Ada itibar makana, ada itibar mayakun. Syaribna bunnan, kami minum bunnan, kopi. Pada yang diminum apa? Air kopi, kohwah. Kopi apanya air kopi? Bahan. Yang diminum bahannya air kopinya. Air kopinya. Berarti itibar makana mayakunu. Makana melihat masa lalunya. Air kopi yang kita minum masa lalunya adalah biji kopi. Gorostu berutuk kolan, saya menanam jeruk. Yang ditanam apa? Jeruknya meser kacaringin jeruk 5 kintal pelakeun supaya jadi apa? Pantos jantan jeruk. Yang ditanam para petani apa? Bibit. Kenapa disebut jeruk? Iktibar mayakun, melihat ke depannya, pijerukun. Jadi pitakwaun. Tohantul khubza, ada ya, saya menggiling roti. Betul yang digiling roti? Gandum. Nah, disebat roti. Pirotieun, melihat kemana? Ke belakang, ke depan? Ke depan. Mayakun, iktibar mayakun. Begitu kata Ad-Darwish dalam i'rabul Quran. Qala Ibnu Jurayj, berkata Ibnu Jurayj, konsisten yang digunakan tafsir bil maksur dengan ayat Quran atau dengan sabda Nabi SAW atau dengan ucapan sahabat atau ucapan tabi'in. Berkata Ibnu Jurayj, qala Ibnu Abbasin, berkata Ibnu Abbas, dalikal kitabu, yakni hadal kitabu. Alasannya tadi sudah, kenapa maknanya hada, tapi yang digunakan dalika. Maka di pesantren kita belajar ilmu alatnya.
Ilmu balaghah di sini berarti yang berperan. Dalikal kitabu itu maknanya hadal kitab. Kitab ini, iya mana? Iya sanis kitab itu, tapi kitab ini Quran. Bukan hanya dari beliau saja sumbernya. Wakada demikian pula qala Mujahidun, berkata Imam Mujahid bin Jabr, wa Ikrimatu dan Ikrimah bin Di'amah, wa Sa'id bin Jubairin dan Sa'id bin Jubair, wa Sudiyu dan As-Sudi, wa Muqatil bin Hayyana dan Muqatil bin Hayyan, wa Zaid bin Aslam dan Zaid bin Aslam, wa Ibnu Jurayjin dan Ibnu Jurayj. Anna dalika, bahwa lapad dalika pada dalikal kitabu bimakna, maknanya adalah haza. Jadi dalikal kitabu itu hadal kitabu, kitab ini. Wal arabu dan orang Arab tuqoridu menyilih bergantikan, menyilih gantikan, tuqoridu baina hadainil ismaini, antara dua isim ini. Dua isim ini apa? Hada dan dalika. Min asma'il isyarati, di antara isim isyarah. Hada digunakan untuk dalika, dalika digunakan untuk hada. Kalau kita hanya belajar ilmu nahu, memang masih kaku secara makna. Hada untuk dekat, dalika untuk jauh. Dilengkapi ilmu balaghah jadi ayat fleksibel. Hada maknanya dalika, dalika maknanya hada. Jadi melengkapi balaghah itu. Ini contohnya. Namanya ayat kedua Al-Baqarah sudah terasa pentingnya ilmu balaghah selain nahwu. Tapi saya sering menyampaikan ilmu balaghah ini sering dianaktirikan dari ilmu bahasa Arab di Persis. Anak perek kurang perhatian, tidak seperti besar urgensinya, pentingnya. Kada nama nu penting teh diperhatikan lagi pisan. Kalau yang penting kurang diperhatikan, nanti yang diperhatikan yang bagaimana? Yang kurang penting. Begitu sunatullahnya. Kalau yang tidak penting kita besar-besarkan, maka yang penting-penting jadi kurang dilirik atau dilihat sebelah mata. Sakinten ditinggalkan sabelah. Ini la yultafatu, tidak dilirik. Tanpa balaghah bagaimana kita mengartikan dalikal kitab? Namanya ayat kedua terus bingung. Kitab itu teh nu mana? Fayastamiluna, maka mereka menggunakan kullan, masing-masing, minhuma dari keduanya, hada dan dalika, makanal akhari di tempat lain. Hada untuk dekat, tapi kadang-kadang digunakan untuk jauh. Dalika untuk jauh, kadang-kadang digunakan untuk hada yang dekat. Siapa yang seperti itu? Wal arabu, orang Arab yang punya bahasanya. Wahada, dan hal ini ma'rufun fi kalamihim, bahasa orang nama tebirek. Naon hartos tebirek teh? Tebirek kitu mah tuh. Hari salat Jumat dinten naon di dia? Tebirek tuh. Asa Sabtu kan. Hal ini sudah maklum, ma'ruf, sudah diketahui. Fi kalamihim, Arabi itu mufrad,
tapi secara makna jamak pada ucapan mereka. Tidak aneh dalam bahasa Arab seperti itu. Wa qad hakahu al-Bukhari an Muammar ibn al-Musanna Abi Ubaidah. Al-Bukhari menceritakannya dari Muammar bin al-Musanna. Ini nih ada korina Abu Ubaidah. Ahli lughah yang menjadi maroji dalam hal-hal seperti ini. Wa qala Az-Zamakhsyari, dan berkata Az-Zamakhsyari, dalika, lapad dalika pada ayat tersebut isyaratun ila alif lam mim, isyarat kepada alif lam mim. Pendapat yang beda dengan yang tadi. Isyarat kana alif lam mim dalika eta teh kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman sebagai perbandingan, kata beliau di surat Al-Baqarah ayat 68 tentang baqaratun, tentang sapi betina. Karena Bani Israil bertanya kepada Nabi Musa tentang sapi yang harus disembelih itu seperti apa. Pada Nabi Musa menyuruh pokok nama pencit sapi, tataro sapina kumaha, dan lain-lain. Akhirnya menyulitkan sendiri, disiar kunyalira. Kadang-kadang kesulitan itu kita yang menyiar, disiar. La paridun, tidak tua, wala bikrun, dan tidak muda. Coba kemana mencarinya sapi seperti ini? Tua tidak, muda tidak. Awanum, pertengahan, baina dalika, antara itu. Isyarat kepada yang dekat, kepada yang sebelumnya. Bilih kirang kene perbandingan kedua, Al-Mumtahanah ayat 10. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, dalikum, demikian itu, isyarat kepada yang sebelumnya. Hukmullahi, ketetapan Allah. Yahkumu, Allah yang menetapkan, bainakum, di antara kalian. Allah yang menetapkan. Kita berusaha, kita berikhtiar, Allah yang menetapkan. Walaupun persiapan sudah 99,9 setengah, kantun saudara, setengah di Allah yang menetapkan. Tidak jadi gitu. Tidak melamun, tidak mimpi, ngahulang oge. Kalau Allah menetapkan, pasti terjadi. Tapi iman kepada qada qadar tidak, kitanya terinstal belum akidah Islamiyah pada diri kita. Sebab rukun iman ini ususul akidatil Islamiyah, pondasi-pondasi akidah Islam. Kalau pondasinya runtuh, roboh, bagaimana akidahnya? Prihatin gitu. Iman kepada qada qadar pun ternyata masih lemah, karena memang tidak dikonsumsi Quran Sunnah tentang akidah. Sementara akhlak mulia itu buah dari akidah. Tidak akan timbul akhlak karimah kalau akidahnya lemah, apalagi qada qadar. Yahkumu bainakum, Allah menghukumi di antara kamu. Dalikum, isyarat kemana? Kepada lafaz sebelumnya. Bilih kirang kene sanes suudzon aja masyarakat ka urang. Hiji ngartoseun mua saraja masyarakat, hiji bilih henteu, hiji dua
tos dua teh buat can ngartos kene tilu ya. Waqala dan berfirman pada surat Ghafir ayat 64, Dzalikumullah, demikian itu Allah. Isyarat kemana? Kepada lafaz sebelumnya. Dalikal kitabu, sebelumnya ada apa? Sebelum dalika ada alif lam mim, berarti isyarat kepada alif lam mim begitu. Kokoh alasan Al-Jamasyari. Tetapi kekokohan alasan belum tentu bisa diterima. Kokoh menurut yang punya alasan. Menurut yang lain belum tentu. Wa amsalu dalika, dan contoh-contoh seperti itu mimma usyira bihi, di antara yang diisyaratkan dengannya ila ma taqaddama dzikruhu, kepada lafaz yang disebut sebelumnya. Alasan Al-Jamasyari mengatakan dalikal kitab, dalika isyarat kepada alif lam mim, ada perbandingan-perbandingan di antaranya di 3 ayat ini. Wallahu a'lamu, Allah yang lebih tahu. Waqad, dan sungguh dahaba berpendapat ba'dul mufassirin, sebagian ahli tafsir, bima hakahul Qurtubiyyu wa ghairuhu, menurut yang diriwayatkan atau diceritakan, bukan riwayatkan, di hikayat itu cerita, diceritakan oleh Al-Qurtubi dan yang lainnya. Anna dalika, bahwa lafaz dalika isyaratun, isyarat yang pertama ilal Qur'ani, kepada Al-Qur'an, alladzi wu'idar rasulu, yang Rasul dijanjikan biinzalihi alaihi, untuk diturunkan kepadanya. Awit Taurati, atau kepada Taurat, bisa juga. Berarti dimaknai kitab di sana masih mutlak, bukan hanya Quran. Bisa kepada Taurat, awil Injili, atau kepada Injil, aw nahwi dalika, atau kepada yang lainnya. Fi aqwalin asyaratin, menjadi 10 pendapat. Ada 10 pendapat katanya. Semakin banyak pendapat, bagaimana kepala kita? Kan? Langkung saya pendapat kumaha mastaka. Ibu-ibu biasanya punya anak 7, 10 lah. Jangan tanggung. Anak pertama maunya makan hari itu dengan ikan. Anak kedua hoyong sareng. Anak katilu kaopat kali 10 pendapat coba. Bade masak naon ibu? Mangkaning artos mung cekap sarupieun. Pendapat 10 rupiah kumaha? Stres tara Bu? Ada 10 pendapat katanya. Wa qad da'afa, dan sungguh mendoifkan, hadal madhaba, pendapat ini, kasiruna, banyak ulama. Banyak ulama mandang doif pendapat ini. Kalau kitab di sini dimaknai mutlak, bukan hanya Quran, bukan hanya tertentu, tapi kitab-kitab. Apalagi lafaznya mufrad kan ya, dalikal kitabu mufrad, bukan tilkal kutubu, tapi dalikal kitabu pakai alif lam lagi. Selesai hada atau dalika, sekarang wal kitabu dan al kitabu, al qur'anu, al Qur'an. Langsung disimpulkan di awal. Kata Ibnu Katsir, Alkitab itu Al-Quran. Dalika itu hada, Alkitab itu Quran. Dengan paparan seperti Ibnu Katsir ini membuat kita teguh, pendirian, pede untuk menyampaikan. Sanes pimpinan daerah, pede ini percaya diri.
karena punya argumen. Dalika hada kitabu Quran. Waman qala, dan ulama yang mengatakan innal murada bidalikal kitab, yang dimaksud dengan dalikal kitab itu al isyaratu ila Taurati wal Injili, isyarat kepada Taurat dan Injil, kama haqahu Ibnu Jaririn wa ghairuhu, sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Jarir dan yang lainnya. Faqad ab'adan naj'ata, sungguh ia telah menjauh dari kebenaran. Wa agraqa fin naz'i, dan tenggelam dalam perselisihan. Wa taqallapa, dan memaksakan. Taqallub, memaksakan. Taqallafa yataqallafu, taqallub, memaksakan. Tetiasa ngojai di laut. Apa yang terjadi? Viral. Pada piknik terkena nama bahagia, dia sendiri, keluarga, ternyata berakhir duka. Takallub, memaksakan. Masalah banyak timbul itu karena mutakallifi, orang-orang yang memaksakan, tidak kapasitas tapi terjun di dalam itu. Wa taqallapa, dan memaksakan mala ilma lahu bih, sesuatu yang ia tidak memiliki ilmunya. Maka lebih mempertajam, memperkokoh untuk dipahami bahwa Alkitab itu Al-Quran. Dalikal kitab, dalika itu hada, Alkitab itu Al-Quran. Sampai sana dulu. Okay.